Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Insinyur Andi Bonewati MP, dosen program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Bone. Alhamdulillah, saat ini saya diberi amanah sebagai Ketua Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Bone masa jabatan tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan video pernyataan diri sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saya sebagai dosen dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Dalam video ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu nutrisi tanaman dengan kode mata kuliah AGT 62406. Mata kuliah ini disajikan di semester 4 dengan total 3 SKS, yaitu 2 SKS pembelajaran dan 1 SKS untuk praktek lapangan. Adapun deskripsi mata kuliah nutrisi tanaman sebagai berikut. Mata kuliah nutrisi tanaman adalah mata kuliah yang membahas konsep dasar nutrisi tanaman, peran elemen hara makro dan elemen hara mikro, serta mekanisme penyerapan dan transportasi hara dalam tanaman. Mata kuliah ini mencakup pembahasan tentang kebutuhan tanaman akan hara untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal, serta dampak kekurangan atau kelebihan unsur hara terhadap tanaman. Mahasiswa juga akan mempelajari teknik-teknik pemupukan yang efisien dan ramah lingkungan, termasuk penggunaan pupuk organik, pupuk berimbang, dan teknologi pemupukan presisi. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan nutrisi tanaman dalam rangka meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan dan efisien. Untuk mencapai learning outcome mata kuliah nutrisi tanaman, maka bahan kajian yang dipilih meliputi pendahuluan kontrak mata kuliah dan pendahuluan nutrisi tanaman, mekanisasi penyerapan dan transportasi hara pada tanaman, hara makro dan hara mikro dalam nutrisi tanaman, kekurangan dan kelebihan hara pada tanaman, pemupukan dan pengolahan nutrisi tanaman, ujian tengah semester, pupuk organik dan pupuk berimbang, teknologi pemupukan presisi, studi kasus dalam pengelolaan nutrisi tanaman, dan selanjutnya ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran tulisan program studi yang dibebankan pada mata kuliah nutrisi tanaman adalah menguasai konsep dasar nutrisi tanaman, termasuk elemen hara makro dan mikro yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhan yang optimal, memahami prinsip dan aplikasi teknologi terkini dalam manajemen pemupukan dan pengelolaan hara tanaman dalam sistem pertanian yang berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK memuat 6 hal, yakni 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar nutrisi tanaman termasuk peran hara dan peran hara mikro dalam proses mixologi tanaman dan kebutuhan tanaman akan elemen hara untuk pertumbuhan optimal. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami mekanisme penyerapan dan transportasi hara pada tanaman serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan hara pada tanaman serta efisiensi dalam ramah lingkungan berdasarkan kondisi tanah dan tanaman. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi terkini dalam pemupukan dan pengelolaan nutrisi tanaman seperti penggunaan pupuk organik, pupuk berimbang, dan teknologi pemupukan presisi. Yang kelima, mahasiswa mampu mengelola sistem pemupukan dalam pertanian berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor ekonomi sosial dan keberlanjutan lingkungan. Yang keenam, mahasiswa mampu menyampaikan hasil analisis nutrisi tanaman secara lisan dan tertulis, serta memberikan rekomendasi pemupukan yang sesuai untuk meningkatkan hasil pertanian dan keberlanjutan sistem pertanian. Proses mata kuliah ini disampaikan dengan mode pembelajaran, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi Schema, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word, YouTube, dan Zoom.
Sedangkan perangkat keras meliputi laptop atau komputer, LCD proyektor, whiteboard, dan alat praktikum. Adapun dasar penilaian mata kuliah nutrisi tanaman dari kami meliputi kehadiran dengan bobot 25%, tugas atau makalah bobot 20%, praktikum bobot 25%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester bobot 30%. Demikianlah penjelasan singkat mengenai mata kuliah nutrisi tanaman. Selanjutnya, mari kita saksikan proses pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa sebagai bagian dari kegiatan perkuliahan pada mata kuliah nutrisi tanaman ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurlah wala haula wala quwata illa billahil azim. Karena hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja karena kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama di hari ini ya. Dan tak lupa kita sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau sebagai Nabi junjungan kita yang telah mengantar kita dari kegelapan menuju terang benderang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, baik adik-adik, hari ini kebetulan kita belajar mata kuliah nutrisi tanaman yang ke-11 ya. Kemarin-kemarin itu diskusi ya. Nah, pertemuan ini tidak lain untuk bagaimana kita membahas materi selanjutnya tentang bagaimana pemupukan berkelanjutan dan dampak sosial ekonomi kepada masyarakat, khususnya kepada petani. Itu nanti kita bahas. Namun sebelumnya saya ingin absen dulu ya, supaya kita enjoy membahasnya nanti. Oke, saya mulai. Nur Alam, Muhammad Al-Hakim, Muhammad Asril, Muhammad Nur, Muhammad Aswar, Muhammad Ilham. Oke, jadi kehadiran 20, izin kosong, alfa kosong, sakit 1 ya. Kita lanjut dengan materi. Ya, oke adik-adik, ini kita lanjut dengan sistem pemupukan berkelanjutan dan analisis ekonomi daripada pemupukan itu sendiri. Nah, tentu saja ini sangat erat hubungannya dengan ada 2 sistem yang kita harus analisis di sini. Sistem pemupukannya, kemudian analisisnya, ya. Jadi sistem pemupukan berkelanjutan itu tentu saja banyak faedahnya, terutama masalah kesuburan tanah, dampak kepada lingkungan, itu sistem pemupukan perlu diketahui betul bersama. Dan itu kan kita sudah sering kali materi-materi sebelumnya kita sudah belajar masalah banyak hal tentang nutrisi tanaman, misalnya hara makro, hara mikro, hara esensial, itu semua ada katanya dengan ini. Kemudian analisis sosial ekonomi pemupukan, apa sih analisis sosial ekonomi? Itu tentu dampaknya kepada petaninya, ya. Karena kalau misalnya kita memupuk secara tidak efisien, dampaknya otomatis dia bisa biaya tinggi. Ketika biaya tinggi, berdampak kepada petani, ya. Oke, saya lanjut. Nah, apa kira-kira capaian daripada mata kuliah ini? Daripada judul ini hari, pertemuan kita hari ini. Tentu mahasiswa harus pertama mampu merancang sistem pemupukan yang tepat. Bagaimana caranya? Ya dari kita nanti di sini kita bisa belajar bagaimana merancang sistem pemupukan yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Kemudian apalagi mahasiswa mampu menganalisis dampak sosial. Dampak sosial kita seperti Ibu sampaikan bisa saja berdampak kepada petani yang bisa jadi rugi atau bagaimana ya. Nah, ini yang paling penting, urgensi sistem pemupukan berkelanjutan. Apa sih itu urgensi sistem pemupukan berkelanjutan? Kita bisa lihat terjadinya ini karena ada namanya perubahan global, itu secara mendunia, ya, bukan hanya di Indonesia tapi mendunia. Permasalahan global ini secara mendunia, jadi kenaikan harga pupuk yang secara dunia berlaku, mulai dari pupuk urea, TSP, KCL meningkat sejak tahun 2021 akibat krisis energi dan geopolitik, ya. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi nampak dari sini, kita nampak dari sini ini Indonesia secara menyeluruh banyak menggunakan pupuk nitrogen. Ini dari grafik ini ya, kita lihat secara menyeluruh bahwa penggunaan nitrogen ini banyak digunakan oleh Indonesia. Efisiensi daripada penggunaan pupuk itu banyak yang harus kita pahami. Ya, ini ada data penggunaan pupuk nitrogen per hektar lahan pertanian tahun 1961 sampai 2023. Ini kelihatan grafik menunjukkan bahwa penggunaan pupuk nitrogen per hektar lahan pertanian terus meningkat sejak 1961 hingga 2023. Jadi bukan saja sejak 2021, tapi sejak 1961 meningkat terus. Nah, kalau sekarang kan orang sudah pakai urea 200 kg per hektar ya. Kalau dulu mungkin sejuta 25 kg per hektar. Meningkat terus. Sampai sekarang sudah menjadi 200 kg per hektar. Dengan alasan itu tadi tidak memenuhi unsur kebutuhan oleh tanaman. Padahal sebenarnya bisa jadi tidak seperti itu. Akhirnya apa? Yang terjadi pencucian yang luar biasa. Nah, kita paham kan? Ketika kita menggunakan pupuk tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, maka apa jadinya? Bisa saja khususnya urea gampang menguap. Jadi
aktivitasnya bisa tercapai hanya 30-50%. Sekitar 50-70% nitrogen yang diberikan melalui pupuk tidak terserap tanaman dan berpotensi hilang ke lingkungan melalui pencucian, kualitasasi, limpasan, peredaran, dan lain sebagainya. Ya, 50-70%. Jadi selebihnya itulah saja baru yang dipakai digunakan. Nah, minggu lalu kan saya pernah singgung, saya pernah singgung bahwa salah satu bentuk tidak efisien penggunaan pupuk bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan hara terpakai banyak. Ya, terus yang kedua, biaya tinggi. Yang ketiga, dampaknya kepada lingkungan, terutama kepada tanah. Biasa kita lihat tanah yang retak-retak setelah orang memanen, misalnya taruh tanaman saus seperti begini. Pada saat setelah panen, musim kering langsung retak-retak. Itu akibat apa? Residu kimia yang berlebihan. Karena kenapa? Karena tidak tepat sasaran dalam penggunaan pupuk. Tidak tepat perhitungan dalam penggunaan pupuk. Nanti kita berhitung di sini pupuk. Untuk mengurangi ini, ada yang tahu tidak apa kira-kira bisa prinsip apa kira-kira yang kita bisa terapkan untuk tidak terjadi seperti itu? Ada yang tahu? Dari adik-adik? Ya, Pak Kiti, silakan. Apa kira-kira? Ya, 4T itu apa? Itu tepat jenis, Ya, tepat waktu, ya, dan tepat tempat. ya. Tepat tempat dan jadi tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat tempat ya. Jadi ada 4. Jadi itu artinya bahwa jenis yang kita harus pakai itu harus sesuai dengan kebutuhan hara, kebutuhan tanaman. Ya, tepat waktunya jangan sembarang waktu. Waktu pemupukan harus tepat juga. Misalnya kamu mau memupuk urea tapi di siang hari, udah habis ludes ureanya, ludes nitrogennya, menguap begitu saja, tidak terserap oleh tanaman. Konsep sistem pemupukan berkelanjutan harus kita terapkan. Dengan cara apa? Nah, ini prinsip utamanya. Ini tadi dia bilang Aswar ya. Ini memberikan hara tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Ya, salah satunya ya. Jadi prinsip utamanya ini salah satunya ada 4T. Ya. Jadi minggu lalu pasti berkaitan dengan ini ya. Karena masalah pupuk itu tidak bisa lepas. Memang kita selalu keterkaitan. Nanti kita berhitung masalah pupuk. Pernah belajar pupuk dan pemupukan? Itu masih berhubungan dengan nutrisi. Belajar apalagi namanya mata kuliah belajar budidaya hortikultura masih berhubungan dengan pupuk dan pemupukan. Belajar budidaya tanaman semusim masih berhubungan dengan pupuk dan pemupukan. Selalu berhubungannya. Yang namanya dunia pertanian itu kita tidak lepas daripada belajar nutrisi tanaman. Karena ini mata kuliah pokok pentingnya. Nah, sebab kenapa? Nanti adik-adik ketika selesai, ya lucu kan? Kalau selesai kemudian teknik memupuk saja tidak tahu di mana letak kita harus tempatkan itu pupuk, apakah di akarnya, ataukah di sekitar akarnya kita buat lingkaran, ataukah di tajuk daun, itu semua ada manfaatnya, ada semua nilainya. Ya, nah kedua apalagi menjaga kesehatan tanah, meningkatkan bahan organik kehidupan mikroba dan struktur tanah. Ini kalau kita meningkatkan bahan organik, maka jangan pakai sekali-sekali pupuk berlebihan, khususnya pupuk kimia. Karena kimia itu racun loh, ya, racun. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi makanya harus tepat dosis. Nah, kemudian apalagi mengurangi dampak lingkungan, menekan emisi gas rumah kaca dan lain sebagainya. Ini semua sangat kemudian mendukung kesejahteraan petani. Karena ketika ini berkelanjutan, ini konsep sistem pemupukan berkelanjutan kita terapkan, maka dengan sendirinya kita bisa lahirkan petani-petani sejahtera. Nah, ini tujuannya kita sebagai mahasiswa agroteknologi. Kita tidak hanya bertani, kita tidak hanya belajar pertanian, tapi kita tidak punya tujuan lain. Tujuan lainnya apa? Kita mensejahterakan petani. Betul tidak? Dan saya belajar pertanian dulu kemarin itu ya, terus terang saya memang menolong petani. Makanya praktek 8 saya terakhir itu ya, kita berhubungan dengan dunia pertanian. Saya prakteknya itu penelitiannya masalah padi, tanaman padi dengan menggunakan briket. Briket itu semacam urea, tapi dia dibentuk briket, dari bentuk kapsul. Tujuannya apa? Ya supaya urea ini tidak gampang menguap. Jadi kita cuma tanam di dalam tanah itu briketnya. Tidak sama dengan urea kita sebar kan? Kita sebar. Kalau briket kita tanam di sekitar antara tanaman dengan tanaman lainnya. Nah, jadi kalau misalnya tanamannya di sini, kemudian ada lagi di sini, maka di sinilah kita kasih ureanya, briketnya. Ya. Nah. Tujuannya apa ini? Kita lihat hubungan tanah, tanaman, dan lingkungan. Kita lihat hubungan tanah, tanaman dengan lingkungan. Kita lihat coba pengelolaan hara dengan pengelolaan hara yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem. Akibatnya lari ke tanah, tanah bisa sehat dan subur dan produktif. Setelah tanah subur dan produktif, kita arahkan ke tanaman, tentu saja pertumbuhan dan optimal dari hasil yang bisa kita dapat. Kembali lagi produktivitas tinggi dengan dampak yang minimal. Dampak minimal maksudnya dampak yang kecil sekali kemungkinan merugikan. Kemudian hasilnya apa? Bisa lingkungan bersih, seimbang dan lestari. Kembali lagi dari sini, kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sini. Gitu seterusnya kalau kita menghubungkan antara tanah, tanaman, dan lingkungan. Kita selalu memupuk, selalu memperhitungkan ini hubungan tanah, tanaman, dan lingkungan. Apa yang mempengaruhi? Ya ini ada tiga ya. Ini faktor tanah, faktor iklim, faktor manajemen. Jadi ternyata manajemen itu adalah sikap, perilaku.
Keterampilan itu manajemen ya. Cara kita memupuk itu manajemen. Cara kita memberi itu manajemen. Cara menggunakan aplikasi itu manajemen. Jadi individunya, ya, individu kita. Jadi ini faktor tanah kan kita sudah tahu bahwa tanah, ya, begitu segitu adanya. Kita tinggal bisa memodifikasi. Kalau misalnya dia kurang pH, bagaimana caranya menambah pH-nya, ya. Jadi interaksi antara faktor tanah, iklim, dan manajemen menentukan seberapa efektif unsur hara terserap tanaman dan memberikan hasil yang optimal. Apa itu INM? Ya, kita bisa lihat apa itu INN. Pendekatan terpadu untuk menyediakan hara secara seimbang, efisien, dan berkelanjutan demi hasil optimal dan kelestarian lingkungan. Kenapa sih kita selalu berkata berkelanjutan? Ya, kenapa? Karena kita selalu menginginkan kita punya lahan itu terpakai. Tidak langsung drastis kurus. Kalau bahasanya tidak sehat ya. Miskin hara, tidak seperti itu yang kita inginkan. Tapi kita selalu berkelanjutan. Jadi kita juga harus banyak-banyak input hara yang masuk, kemudian outputnya hara bagaimana. Misalnya kita pupuk ini 100 kg per hektar. Kemudian ini ada 200 kg per hektar. Urea saja dulu. SP-nya misalnya kita pakai kalau TSP 150. KCl-nya berapa? Begitu juga sebaliknya kita kurangi masing-masing kurangi. Kemudian kita bandingkan. Apakah ini dengan menggunakan input yang pertama lebih bagus daripada menggunakan input yang kedua? Kemudian hasilnya apa? Ini kita bisa lihat outputnya. Panennya seperti apa? Pencuciannya seperti apa? Erosinya seperti apa? Potabilisasinya seperti apa? Kemarin kita sudah turun itu masalah budidaya cabai ya. Nah, budidaya cabai kita sudah turun. Tapi ini kalau untuk menghitung secara neraca hara, kemudian teknik pemupukan, saya rasa adik-adik sudah bisa menghitung sendiri. Bisa kan? Kemarin kan kita belajar masalah bagaimana menghitung populasi tanaman. Masih ingat populasi tanaman? Ada yang bisa hitung populasi tanaman? Misalnya saya punya tanah, taruhlah misalnya saya punya tanah 1 hektar. Tapi saya mau tanam tanaman jeruk dengan jarak tanam 3 kali 3 meter. Kira-kira berapa populasinya? Ada yang bisa tahu? Itu dasar itu. Populasi tanaman, luas lahan dibagi dengan jarak tanam. Ya, jadi ketika kita misalnya menanam 1 hektar jeruk, 1 hektar berarti 10.000 meter persegi ya. Banding dengan jarak tanam 3 kali 3. Masing-masing. Berapa kira-kira hasilnya? Itulah populasinya. Gampang sekali toh. Misalnya 1000, dapatnya ini 111 populasi. Jumlah tanaman pohon karena pakai tanaman jeruk ya. Nah, kalau dia pakai jarak tanam, misalnya kalau padi pakai sentimeter, otomatis dirubah dulu ke meter ininya, ya. Nah, rumus dasar dosis pupuk, kebutuhan unsur hara dibanding kandungan unsur hara. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Nah, kebutuhan unsur hara dibanding kandungan unsur hara. Kandungan unsur hara itu ada dalam bentuk persentase ya. Nah, contoh misalnya, nih, jika tanaman membutuhkan 100 kg N per hektar, bukan urea ya, N, nitrogen per hektar, 100 kg nitrogen per hektar, dan pupuk mengandung 50% N, jadi pupuknya di sini adalah pupuk urea, nah, karena banyak mengandung N itu ada di urea ya. Nah, kalau ZA juga ada mengandung N, tapi tidak seberapa, ya. Kalau di urea itu antara 45 sampai 50% itu N, andai kandung urea, ya. Nah, dosis pupuknya 100 kg N per hektar dibanding 0,5. 0,5 dapat ini 50% kan? 50%, 50 dibagi 100. Dapat 0,5 1/2. 1/2 sama dengan 0,5. Jadi ini 100 dibagi 0,5 maka dapat 200 kg pupuk urea per hektar. Nah, ada bisa baca di setimanya karena Ibu sudah upload di setima ya. Ini contoh perhitungan pertama saya perlihatkan. Tanaman jagung membutuhkan 100 kg N per hektar. Pupuk urea mengandung 46%. Kebutuhan unsur hara kan ini 120 kg N ya. Sementara kandungan unsur haranya 46%. Ya, dilihat tidak? Balik dilihat. Nah, jadi kelihatan bahwa 120 bagi dengan 40%, 40% itu sama dengan 0,46 ya. 46%. Berarti dapat 260,87 kg per hektar ya. Kebutuhan K2O sama dengan 90 kg per hektar. Sementara kandungan K2O hanya 60% per hektar ya. Kemudian berapa dosis? Berapa dosis yang dibutuhkan? Siapa yang bisa baca alas ini? Ya, silakan. Bisa? Ya, kita lihat bersama bagaimana jawaban teman-teman.
90 per 60% sama dengan 90 per 0,60, 150 kg KCl per hektar. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat. Ya. Nah, sekarang masalah dampak lingkungan pemupukan berlebihan. Kita bisa lihat luar biasa dampak lingkungan pemupukan berlebihan. Bila mana pupuk berlebihan, maka ini akan terjadi, kita lihat dampak utama, eutrofikasi. Kelebihan nitrat dan fosfat memicu ledakan alga yang menurunkan oksigen terlarut dan merusak ekosistem perairan. Kemudian apa lagi? Sebagian meresap ke dalam tanah, mencemari air tanah. Ya? Jadi perlunya itu kita menjaga di sekitar kita lingkungan. Jadi ini ketahanan pangan luar biasa. Ini kita lihat peningkatan emisinya. Karbon dioksida itu satu kali menggunakan nitrogen N2O memiliki potensi memanaskan bumi 273 kali. Ini potensi memanaskan bumi 273 kali dibanding dengan karbon dioksida. Ya. N2, nilai N2 nitrogen ya. Nilai banyak nitrogennya. Ini 273 kali potensinya daripada karbon dioksida. Bayangkan coba. Jadi itu terutama penggunaan unsur-unsur kimia yang berlebihan, khususnya nitrogen. Hati-hati ya, Dek. Nah, kemudian apa lagi? Ini dampak sosial program pemupukan. Ini yang penting. Adik-adik belajar ilmu pertanian tentu ingin menerapkan nanti ke depan kepada orang-orang di sekitar kita. Minimal orang-orang yang bergerak di bidang pertanian. Distorsi pasar, kemudian resiko lingkungan dan kesehatan. Jadi dampak sosial program pemupukan bergantung pada pengelolaan yang adil, transparan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan pertanian masyarakat. Artinya apa? Bahwa ini semuanya, Dek, dampak ini, program ini yang kita pakai, itu tetap tergantung dari orang yang memanage. Ya, makanya tadi namanya ada memanage ya. Memanage hara, maksudnya orang yang memberikan bagaimana cara-cara supaya tampak adil. Termasuk pemerintah desa, misalnya dia harus adil. Analisis ekonominya harus jelas, rasionya harus jelas. Ya, nah seperti ini, kelihatan ya. Multiplier itu artinya sama dengan bagaimana meningkatkan dari hulu sampai ke hilir. Ya, kita bisa lihat ya. Dosis pupuk yang tepat memberikan pendapatan kotor tertinggi dibanding dengan total biaya yang dikeluarkan. Contohnya misalnya ini, hasil panen 100% rekomendasi adalah 6 ton. Ini, ya. 6 ton ini hasil rekomendasi bahwa hampir semua di Kabupaten Bone misalnya setiap hektar untuk tanaman sawah, untuk tanaman padi di sawah itu menghasilkan per hektarnya itu 6 ton. Rata-rata ya, kami 6 ton. Kemudian apa? Biaya yang dimaksudkan biaya totalnya cuma 2.200.000. Tapi dari 6 ton ini dia bisa menghasilkan 12 juta. Dari grafik ini ya, kita bisa lihat keuntungan bersih dari 12 juta dikurang 2.200.000 dapat 9.800.000. 9.800.000 ini dapat 5,45 rasionya. Bila mana ada lebih kecil daripada 1/2, 1 atau 2, maka sangat menguntungkan. Dan ini bisa bukan 1 tapi dia 5. Ya. Ini analisis keberlanjutan, menilai apakah program pemupukan memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan lingkungan dan dalam budidaya. Ya, nah ini yang kita harapkan. Sustainability well, bagaimana caranya kelima substansi ini bisa berhubungan satu sama lain sehingga menghasilkan efisien dan lingkungan kita lestari. Ya, nah, kemudian analisis keseimbangan indikatornya ya kita pakai ini. Ini tanda ini ya, tanda ini berarti ini. Nah, energi yang digunakan area hijau yang lebih luas menunjukkan sistem pemupukan yang lebih berkelanjutan. Ini. Ada produktivitas jangka panjang, kemudian emisi karbon, efisiensi energi, kemudian kesehatan tanah, semua harus diperhitungkan. Tadi Ibu sudah bahas ya. Itu tidak ada masalah. Kemarin ada temanmu kalau saya tidak salah minggu lalu ada pertanyaan, bisa tidak Bu digabung itu pupuk organik dan anorganik? Ya sangat bisa. Karena pupuk anorganik cepat reaksinya. Kalau pupuk organik tidak cepat reaksinya, karena dia sasarannya di pupuk organik itu memperbaiki struktur tanah. Ya. Kalau pupuk anorganik memang langsung kepada tanaman dengan melalui tadi proses pertumbuhannya. Bisa, sangat bisa. Tapi itu tadi lagi-lagi kita harus berhitung efisiensi. Ya, lagi-lagi kan jelas sebatasnya lah. Misalkan bagaimana tanaman itu sudah gembur, ciri-cirinya kan gembur ya. Kita punya tanah gembur, agregat tanahnya remah, ya lepas. Maksudnya remah, jangan yang susah terurai, itu berarti tidak subur. Ya, yang remah, lemah, lepas, itu berarti. Kemudian cenderung berwarna kehitam-hitaman. Nah, kalau organik sih yang bagus itu, kalau saya sih belotong, dari ampas belotong. Tahu belotong? Tahu belotong? Pernah dengar belotong? Hah? Pernah? Itu belotong ampas tebu dari pabrik gula. Ampas tebu dari pabrik gula namanya belotong. Itu bagus ketika dia berumur 5 tahun ke atas.
Jadi serta-merta jangan dulu bahwa dia sisa dari pabrik gula, limbahnya itu langsung bagus, tidak seperti itu. Dia betul-betul nanti mengarah ke seperti tanah baru bisa. Karena kenapa banyak juga racun di dalamnya yang kalau kita baru selesai di pabrik terus kita pakai ya tidak, kan dia panas kan jadinya itu blotong. Nah, oleh itu sebenarnya kita ini di pertanian Bone khususnya bagus kita bahas itu blotong, bagus kita angkat itu blotong karena kita apa? Karena kita 2 pabrik gula di Bone, satu-satunya daerah Kabupaten Sulawesi Selatan yang 2 pabrik gulanya itu Bone, yaitu Arasoe dan Camne. Daerah lain mana ada pabrik gulanya? Cuma satu kita kalar, satu saja. Seharusnya kita ini orang Bone terpanggil untuk menggunakan itu, memanfaatkan itu. Caranya apa? Kita buat pupuk dulu. Caranya buat pupuk ya kita cari formulasi yang bisa sama-sama dan bisa menguntungkan dan bisa menjadi pupuk yang sebenarnya, pupuk organik. Itu caranya apa? Misalnya blotong kita campur dengan kotor hewan, dari kotoran hewan dan sapi, kemudian kita campur dengan sekam padi. Semua ada nilai-nilainya tuh, ada nilai nutrisinya, ada nilai unsur haranya, unsur hara ya. Nah, apa manfaatnya apa, teman? Kemudian sudah itu kita fermentasi. Fermentasi caranya apa? Kasih lagi dengan mulsa. Kita bisa pakai fermentasi untuk buat pupuknya. Ya. Setelah kita pakai pupuknya, jadi kita sekam beberapa hari, bahkan perlu 1 minggu 2 minggu. Kenapa itu bagus? Karena kita punya pabrik gula 2. Coba bayangkan, kalau itu pabrik gula semua mengikut kita angkat namanya, kemudian dia bisa menghasilkan produksi banyak, kemudian kita juga olah begitu banyak, dan kita sebar itu pupuk, bisa ke Sengkang, Endrekang, Takalar, dan sebagainya. Nah, itu yang bagus. Itu namanya inovasi, deh. Jadi belajar itu tidak hanya sekedar belajar membaca, tapi kita juga harus berinovasi. Nah, artinya analisis keberlanjutan itu tetap kita perhitungkan. Itu analisis keberlanjutan kita kalau kita membuat pupuk organik, agar supaya tidak semuanya kita punya ini bergantung kepada pupuk kimia, ya. Saya berharap itu kedepannya Unispo Bone bisa menciptakan pupuk organik dari blotong. Ya, amin ya. Ya, oke. Sebelum kita tutup ada yang bertanya? Tidak ada. Ya, oke. Kalau tidak ada yang bertanya, oke, terima kasih. Kita lain kali ketemu lagi ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lanjut nanti diskusinya ya. Karena kemarin kan ada diskusi, kita lanjut lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.